Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemikiran filsafat dari Abul Barakat Al-Baghdadi. Setelah sebelumnya saya membahas biografinya. Di sini saya secara khusus akan melihat bagaimana Abul Barakat Al-Baghdadi ini melakukan semacam revolusi penalaran dari burhani ke iktibari, sehingga menjadi peletak dasar epistemologi filsafat Islam di era pertengahan. Untuk melihat pemikiran filosofis dari Abul Barakat Al-Baghdadi, ini perlu dilakukan dengan cara menengok bukunya yang terkenal, karya filosofis terbesar dari Abul Barakat Al-Baghdadi, yaitu Alkitab Al-Mu'tabar fil Hikmah. Yang menarik kemudian, karena sebagaimana saya sudah jelaskan kemarin di biografi Abul Barakat, karena dia adalah seorang mu'allaf yang semula beragama Yahudi kemudian memeluk Islam, maka kemudian menjadi menarik untuk melihat apakah Al-Mu'tabar, karya filosofis terbesarnya ini, bergenre filsafat Yahudi, filsafat Islam, atau filsafat murni. Karena tiga klasifikasi filsafat ini yang kemudian muncul di permukaan ketika mengkaji pemikiran filosofis dari Abul Barakat Al-Baghdadi. Pendapat yang pertama disampaikan oleh Pavlov. Dia menyatakan bahwa Al-Mu'tabar itu merupakan karya filsafat Yahudi. Karena menurut Pavlov, Al-Mu'tabar ini ditulis oleh Abul Barakat ketika dia masih beragama Yahudi. Karena di dalam buku itu terdapat penjelasan tentang konsep nama khusus, konsep nama sejati Tuhan atau nama khusus Tuhan. Di situ menurut Pavlov ini, dalam Al-Mu'tabar, Abul Barakat Al-Baghdadi itu menolak nama-nama yang disematkan kepada Tuhan yang telah dipakai oleh para filsuf sebelumnya seperti Al-Qadir, Nurul Anwar, Wajibul Wujud, dan semacamnya. Itu ditolak oleh Abul Barakat karena menurut Abul Barakat, nama istimewa Tuhan ini hanya disampaikan kepada segelintir orang, dan ketika segelintir orang itu mendapati nama itu, dia kemudian mempunyai semacam mukjizat, sehingga seluruh alam itu takluk kepadanya. Makanya, dan konsep ini adalah konsep agama Yahudi, sehingga menurut Pavlov, buku Mu'tabarnya Abul Barakat ini itu ditulis waktu Abul Barakat masih beragama Yahudi. Karena pembahasan ini, ada dimensi ini di dalam buku Abul Barakat yang berjudul Mu'tabar ini. Tetapi di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa Al-Mu'tabar punya Abul Barakat Al-Baghdadi ini adalah buku filsafat yang genrenya itu adalah genre filsafat Islam. Kenapa? Karena dalam salah satu bab, setelah bab yang menjelaskan tentang konsep nama khusus Tuhan tadi itu, Abul Barakat juga menyediakan atau menulis pembahasan tentang konsep syahadat. Dia memberikan penjelasan tentang memperluas pembahasan tentang konsep la ilaha illallah. Katanya Abul Barakat, jika seseorang itu menganggap bahwa Tuhan itu adalah penyebab akhir yang jauh, maka dia akan menyebut ilah. Tetapi jika seseorang itu
keluar dari pendekatan teoritis, kemudian menyelidiki Tuhan dengan melihat efek-efek atau ciptaan-ciptaan yang ada di dunia ini, maka dia akan menyebut al-ilah. Tetapi jika seseorang itu memahami bahwa Tuhan itu adalah satu dalam rububiyahnya, satu dalam ketuhanannya, maka dia akan mengatakan la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, konsep tingkatan manusia Abul Barakat ini terinspirasi dari, kalau dilihat itu terinspirasi dari Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Karena di situ Al-Ghazali di dalam Miskayatul Anwar itu membagi dua konsep syahadat. Kalau orang itu masih orang awam, maka syahadatnya itu la ilaha illallah. Tetapi kalau dia sudah hawasul khawas, dia bukan orang awam lagi, maka syahadatnya itu adalah la ilaha illa huwa. Nah, ini inspirasinya dari Al-Ghazali. Abul Barakat membedakan ilah, al-ilah, dan huwa. Nah, konsep syahadat ini dibahas dalam Al-Mu'tabar. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Abul Barakat ketika dia sudah beragama Islam, sehingga filsafat yang dia tularkan di sini di dalam Al-Mu'tabar ini adalah filsafat Islam. Genrenya adalah genre filsafat Islam. Namun terlepas dari dua pendapat yang tadi, ada juga yang mengatakan bahwa Al-Mu'tabar ini adalah buku filsafat murni. Dia tidak ada afiliasi dengan agama apapun. Bahkan di dalam pengantarnya, buku ini tidak memberikan semacam puja-puji syukur terhadap Tuhan sebagaimana biasanya muncul di dalam karya-karya yang bergenre religius pada saat itu. Dan dia tidak meminta petunjuk Tuhan di dalam awal pengantarnya. Dan dia menyebutkan dalam pengantarnya bahwa ini adalah murni filsafat, seperti itu. Di dalam bukunya seperti itu. Nah, ini menurut Frank Grifel. Pendapat ini dinyatakan oleh Frank Grifel. Jadi filsafat yang ditulis di dalam Al-Mu'tabar itu adalah filsafat murni, karena ya tidak ada dimensi-dimensi itu. Walaupun tadi disampaikan ada pengaruh Yahudi, ada pengaruh Islam, tetapi di sini dijelaskan bahwa bahkan di dalam pengantarnya tidak ada unsur-unsur seperti itu yang mengarah kepada religiusitas dari filsafat ini. Jadi dianggap ini adalah buku filsafat murni. Itulah 3 pendapat tentang Mu'tabar ini. Jadi 3 pendapat ini masih perlu dipertimbangkan masing-masing, dan belum tentu satu dengan yang lainnya itu saling menggugurkan, dan belum tentu yang satu lebih baik daripada yang lainnya, dan ini masih perlu penyelidikan yang lebih dari ini. Tapi intinya ada beragam pendapat yang mengatakan bahwa Mu'tabar ini bisa bergenre filsafat Islam, bisa bergenre filsafat Yahudi, dan bisa bergenre filsafat murni. Dan ini semuanya masing-masing memiliki argumen. Tetapi terlepas dari perbedaan pendapat tentang apakah Al-Mu'tabar ini bergenre filsafat Yahudi, filsafat Islam, atau filsafat murni, Al-Mu'tabar ini sukses memberikan suatu perubahan di dalam tradisi berpikir filosofis di dalam tradisi filsafat Islam pada era pertengahan, pada abad ke-12. Dia menggeser nalar burhani yang semula menjadi nalar satu-satunya atau nalar yang dipercaya dalam tradisi filsafat di era Ibnu Sina, Al-Farabi, dan kawan-kawan, itu digeser menjadi nalar iktibar. Bagaimana Abul Barakat ini merevolusi nalar epistemologis dalam filsafat Islam tersebut dari nalar burhani ke nalar iktibari. Nalar iktibar, ya. Kisah awalnya ini bermula dari Al-Farabi. Jadi pada masa Al-Farabi ini menyatakan bahwa
buku-buku Aristoteles di dalam tradisi filsafat Islam sebelum Al-Farabi datang itu kebanyakan hanya membahas tentang bukan posterior analisis, tapi analisis prior analisis, atau nalar yang a priori, dan tidak mengambil bagian nalar a posteriori. Posterior analisis itu tidak dipakai di dalam atau diabaikan dalam tradisi logika pra Al-Farabi. Sejak Al-Farabi, dia kemudian mengingatkan tentang pentingnya dimensi analisis prior, analisis posterior, pentingnya analisis posterior. Sehingga di sini Al-Farabi itu mengatakan bahwa nalar burhani atau analisis posterior itu dipakai di dalam filsafat, dan itu lebih unggul daripada nalar kiasi, nalar dialektis yang ada di dalam kalam. Tradisi kalam memang menggunakan model silogisme, tetapi premis-premis yang digunakannya itu premis-premisnya tidak demonstratif atau tidak berdasarkan analisis posterior, pasca pengalaman, indrawi, seperti itu. Sehingga menurut Al-Farabi, kalam itu tradisi kiasi atau nalar dialektis di dalam kalam itu tidak lebih penting atau tidak lebih unggul daripada nalar demonstratif yang dipakai di dalam filsafat, baik itu di dalam matematika, fisika, maupun metafisika, karena filsafat pada saat itu identik dengan ilmu pengetahuan. Ini pendapat Al-Farabi. Jadi menurut Al-Farabi, nalar yang unggul itu adalah nalar demonstratif, dan itu dipakai di dalam tradisi filsafat, tidak dipakai dalam tradisi kalam. Hierarki nalar menurut Al-Farabi ini yang mengunggulkan nalar demonstratif daripada nalar dialektik atau nalar kias, itu kemudian dianut oleh para filsuf peripatetik pada saat itu. Salah satunya yang terbesar yaitu adalah Ibnu Sina. Dan ini, nalar burhani ini menjadi corak nalar filsafat Islam pada era klasik, pra-pertengahan. Jadi, ketika berbicara filsafat pada saat itu, maka nalar yang dipakai adalah nalar demonstratif atau nalar burhani. Nalar demonstratif ini, nalar burhani ini, kemudian mendapatkan kritik yang cukup tajam dari salah satu filsuf, yaitu Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, filsafat metafisika yang dikenalkan dalam tradisi filsafat peripatetik itu tidak bersifat demonstratif. Oke lah kalau matematika, fisika, itu oke, mereka itu demonstratif. Tetapi kalau filsafat metafisika, emanasi sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, dan kawan-kawan itu tidak demonstratif, katanya Al-Ghazali. Sehingga dia sama, tidak lebih unggul daripada kalam atau wahyu. Sama-sama tidak demonstratif kok masa mengatakan bahwa itu demonstratif, katanya. Sama-sama tidak melalui panca indera, katanya. Bukti-buktinya tidak demonstratif, teori emanasi itu. Sehingga menurut Al-Ghazali, sama-sama tidak demonstratifnya, mestinya kalam lebih unggul. Kenapa? Karena kalam itu berdasarkan atau asalnya itu dari Tuhan. Sementara metafisika itu asalnya dari manusia, menurut Al-Ghazali. Sehingga semestinya yang lebih otoritatif, yang lebih unggul itu adalah model nalar kalam, bukan nalar filsafat, karena keduanya sama-sama tidak demonstratif, seperti itu kira-kira. Ini kritik yang disampaikan oleh Al-Ghazali terhadap nalar demonstratif. Nah, kritik Al-Ghazali ini
ternyata tidak langsung membuat nalar burhani di dalam tradisi Islam itu mengalami semacam revolusi. Dalam tradisi filsafat Islam, nalar burhani ini masih belum pudar sepeninggalnya Al-Ghazali. Para filsuf seperti Umar Khayyam, Laukari, Umar Sahlan As-Sawi itu masih menggunakan nalar burhani di dalam tradisi filsafatnya, walaupun Al-Ghazali sudah melakukan kritik itu. Jadi artinya tradisi nalar burhani itu masih belum memudar, walaupun Al-Ghazali sudah melakukan kritik terhadap nalar burhani yang disampaikan oleh para filsuf itu. Revolusi nalar filsafat Islam dari burhani ke i'tibari ini dimulai ketika Abul Barakat Al-Baghdadi itu menulis kitab Al-Mu'tabar. Di sini sekitar 40 tahun setelah meninggalnya Al-Ghazali. Dan ini, hadirnya buku ini itu menandai pergeseran nalar filsafat Islam dari burhani ke i'tibari. Terinspirasi dari kritik Al-Ghazali, Abul Barakat itu mengatakan bahwa, atau memberikan penilaian bahwa nalar para filsuf, nalar burhani yang diajukan oleh para filsuf seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, itu tidak ubahnya nalar para agamawan dalam membaca wahyu, katanya. Ya, ini mirip-mirip seperti Al-Ghazali tadi. Para filsuf mengklaim bahwa ajaran-ajaran mereka itu sesuai sebagai kebenaran yang sudah niscaya, tanpa mempertimbangkan alternatif-alternatif lain. Jadi seolah-olah hanya burhani yang oke untuk dipakai sebagai nalar membaca filsafat metafisika pada saat itu. Sehingga ini seolah-olah seperti para agamawan yang sudah menutup diri terhadap pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Lebih jauh, menurut Abul Barakat Al-Baghdadi, para filsuf peripatetik itu, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, itu tidak sadar bahwa teori emanasi yang mereka gaungkan, teori emanasi yang mereka kenalkan, itu sama sekali tidak demonstratif, katanya. Mereka tidak sadar bahwa teori-teori emanasi mereka tentang Tuhan yang menghadirkan planet 1, akal 2, planet 1, planet 2, dan seterusnya itu tidaklah berdasarkan fakta-fakta yang empiris yang bisa dicerap oleh panca indera. Tetapi itu hanya berdasarkan hipotetis akal murni belaka, atau hipotetis atau akal murni belaka. Jadi teori emanasi itu sebenarnya tidak demonstratif, tidak berdasarkan fakta empiris, melainkan hanya berdasarkan hipotesis. Jadi dalam pada masa saat itu ya, untuk mengamati matahari, bulan, ada planet A, B, C, D, E, dan seterusnya, itu hanya hipotetis belaka. Mereka tidak betul-betul melihat posisi masing-masing planet. Jumlah planet itu berapa? Sehingga di situ ada diputuskan sampai akal ke-10, sampai planet ke-10, bulan ke-10, dan seterusnya. Itu tidak berdasarkan pengamatan yang betul-betul indrawi. Mereka hanya hipotesis saja, mereka berdasarkan akal murni saja, dugaan saja. Dan ini yang dilakukan oleh teori emanasi. Sehingga teori emanasi, teori astronomi yang menjadi inspirasi teori emanasi ini itu tidak berdasarkan murni fakta-fakta empiris atau teori-teori burhani. Dia hanya berdasarkan teori akal murni saja atau hipotesis saja. Menurut Abul Barakat seperti itu. Maka ketika ada sama-sama hipotesis, teori-teori kalam tentang penciptaan, teori-teori filsafat tentang penciptaan emanasi dalam hal ini, itu sama-sama hipotesis, maka ya seharusnya sebagai orang yang bijak, seorang yang cerdas, itu seharusnya tidak menyimpulkan bahwa salah satunya saja yang benar. Tetapi dua-duanya harus sama-sama dipertimbangkan. Jadi iktibar itu ya seperti itu.
mempertimbangkan banyak hal, baik itu dari pendekatan demonstratif, pendekatan hipotesis. Di sini dengan hadirnya nalar i'tibar ini, Abul Barakat tidak bermaksud untuk menolak nalar burhani, tetapi nalar burhani itu hanya menjadi salah satu pertimbangan. Salah satu pertimbangan untuk dieksplorasi. Jadi semua sudut pandang itu nalar irbani, nalar burhani dan semacamnya itu menjadi satu pertimbangan. Jadi orang yang cerdas, orang yang bijak menurut Abul Barakat itu mempertimbangkan semua hal ini. Jadi i'tibar itu seperti itu. I'tibar itu mempertimbangkan dengan seksama. Dan di dalam pada saat itu sebenarnya i'tibar ini tidak hanya dipakai di dalam tradisi filsafat, ini juga dipakai dalam tradisi tasawuf. I'tibar itu dipahami sebagai permenungan. Di dalam tradisi hadis itu mempertimbangkan banyak riwayat. Di dalam tradisi Quran bagaimana transposisi ayat ke alam nyata gitu ya. Dan ini diiktibari, nalar iktibarnya Abul Barakat ini di sini dibawa ke dalam tradisi filsafat. Iktibar di sini dipahami sebagai mempertimbangkan dengan seksama satu problem dengan mempertimbangkan banyak pendapat. Jadi tidak sekedar hanya burhani saja yang dipakai, tetapi juga semuanya dipakai, semua pertimbangan, baik itu jadi ada banyak pendapat dari pendapat tokoh-tokoh yang sudah ada pada saat itu yang dipertimbangkan secara matang, itu semuanya dipertimbangkan untuk kemudian diputuskan mana yang lebih argumentatif dibanding yang lainnya. Nah ini nalar i'tibar yang dikenalkan oleh Abul Barakat al-Baghdadi. Dan ini menggantikan nalar burhani yang semula menjadi satu-satunya nalar yang diakui dalam tradisi filsafat. Jadi filsafat Islam klasik yang diakui itu hanya nalar burhani, dan di dalam tradisi filsafat Islam pertengahan itu kemudian beralih tidak sekedar nalar burhani tetapi nalar i'tibar yang di sini mempertimbangkan banyak argumen yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, para filsuf banyak yang terinspirasi dari Al-Mu'tabar Abul Barakat al-Baghdadi ini. Di antaranya ada Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Ghailan, ada Suhrawardi, dan ada Al-Mas'udi, dan semacamnya. Jadi, Mu'tabar atau konsep i'tibar dari nalar i'tibar Abul Barakat al-Baghdadi ini banyak mempengaruhi para filsuf Islam di era pertengahan. Di antaranya 4 orang ini salah satunya. Jadi beginilah kira-kira Abul Barakat al-Baghdadi merevolusi nalar dalam tradisi filsafat Islam dari nalar burhani menjadi nalar i'tibar. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.